Iya. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita agak miris karena kalau ini jadi model gitu, implikasinya sangat serius menurut saya ke depan itu gitu. Karena ini bukan lagi pada konteks yang kita sebutkan tadi ya. Betul. Orang nggak lagi berpikir tentang prestasi, orang nggak berpikir tentang track record, orang karena apa? Karena dia tahu nanti 5 tahun ke depan tinggal borong partainya kok. Yang penting itu kita punya modal besar lah. Kira-kira begitu tuh. Baik. Nah, ini menghilangkan banyak hal sekali. Nah, oleh karena itu tadi kan misalnya kalau ditanyakan ini 41 ini gede nggak mengidak? Kalau dilihat dari 1 dia gede, Ya. tapi kalau dilihat dari 100 dia turun. Karena asumsi sebelum putusan MK itu ada dugaan kita ini sekitar 100 daerah Betul. yang kotak kosong ini. Nah, setelah ada putusan MK itu nurun sampai 50%. Jadi artinya dari mana kita lihatnya? Kalau kita lihatnya dari kasus 2017 Ya. 2020. 2020. 2020 itu kan sekitar 23 daerah kan, atau 25 daerah. Ya tentu ini tinggi, naik 2 kali lipat gitu. Tapi kalau kita lihat dari fenomena awal yang sebelum putusan MK itu ada, kemungkinan besar ada di sekitar 100 daerah, dia putusan MK itu sudah sangat besar menyelamatkan kemungkinan terjadinya praktek kotak kosong. Kotak kosong. Nah, yang lebih bisa kita katakan putusan MK itu menyelamatkan karena di beberapa provinsi gagal kotak kosong itu. Ya. Padahal sudah ada beberapa skenario untuk membuat kotak kosong di beberapa tempat atau di beberapa provinsi gitu ya. Misalnya di Jakarta independen hampir kotak kosong kan. Ya. Di Banten kira-kira juga hampir kotak kosong. Nah, di Jawa Barat kemungkinan juga hampir kotak kosong. Nah, setelah MK ini PKS mencalonkan sendiri ya kan bersama dengan Nasdem dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita bersyukurnya tinggal di satu provinsi. Saya nggak tahu satu provinsi ini yang dua yang sudah terisi itu atau tidak saya kurang paham. Tapi catatannya sekarang yang kita tahu itu tinggal satu provinsi dari sekitar asumsi kita 5 sampai 6 provinsi. Karena tersatu Kalimantan Selatan seingat saya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu punya potensi untuk jadi kota kosong juga. Tapi dengan putusan MK ini akhirnya dapat bahasa yang paling tepatnya itu demokrasi ini terselamatkan lah. Gitu. Oke, hanya ada satu provinsi memang yang sekarang kota kosong. tinggal satu. Dari Betul. asumsi 5 provinsi yang kemungkinan kota kosong saat itu. Gitu. Ya. Dan itu di provinsi yang gede loh. Provinsi yang strategis kayak hampir Jakarta gitu ya, hampir di Banten, hampir di Jawa Barat. Baik. Itu posisi ini yang gede-gede itu, yang ikonik lah. Jadi kalau sampai kotak kosong di daerah-daerah itu kan implikasinya tuh gede banget secara nasional gitu, secara politik, dan memang sudah semestinya harus dihindari itu, khususnya di Jakarta. Jakarta itu kan harus jadi role model lah. Betul. Bagaimana jadi demokrasi itu dikelola. Iya, karena semua perhatian kan ke sini kan. Baik. Nah, itu mestinya dibuat sebagai role model bagaimana demokrasi itu bekerja gitu. Ya, soal implikasi akan diperdalam nanti di segmen berikutnya. Kita juga Bang Mardhani tadi saat awal ini saya berbincang dengan Pak Idam. Pak Idam mengatakan akan konsultasi dengan Komisi 2. Bagaimana kemudian ada 2 alternatif jika ternyata hasil pilkada ini kotak kosong yang menang. Apakah kemudian pilkada ini akan dilakukan ulang pada 2025 ataupun juga nanti pada saat 2029 menunggu 5 tahun kemudian sehingga harus ada penjabat gubernur, penjabat wali kota, bupati yang akan kemudian memimpin daerah tersebut. Nanti mungkin bisa disampaikan bagaimana pandangannya karena dari KPU sendiri sudah ada kajian mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas bersama tentunya setelah jeda berikut ini. Ya memang kenyataan di lapangan seperti itu. Juga kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Sebelum menanti Bang Mardhani untuk bisa bergabung kembali dengan kita karena saat ini juga sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, nanti Bang Mardhani bisa berikan pandangan terhadap usulan alternatif yang akan disampaikan oleh pihak KPU mengenai bagaimana penyelesaiannya jika kemudian kotak kosong yang menjadi pemenang dalam pilkada. Saya juga tertarik untuk bisa membahas mengenai penyebab, salah satunya yang disebut sebagai penyebab adanya kotak kosong ini, bahwa begitu tingginya biaya politik ataupun juga biaya pilkada. Mas Bimo, gosip-gosipnya, Mas Bimo, isu-isunya ini untuk bisa mendapatkan tiket dari partai-partai agar bisa maju di pilkada, ini harus mengeluarkan para cakadas itu
bahkan sampai 500 juta rupiah per kursi untuk bisa menjadi cagup ataupun juga mungkin calon wali kota. Sementara untuk bisa menjadi cagup bahkan harus mengeluarkan 1 miliar per kursi untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai agar bisa berkoalisi. Betul nggak seperti itu isunya di lapangan, Mas Bimo? Saya selaku Sekretaris Tim Des Pilkada PDI Perjuangan, kecenderungan untuk itu saya dengar ada, tapi dari PDI Perjuangan sendiri yang terkait dengan rekomendasi di mana itu langsung keputusan penjaringan itu dari daerah, penyaringan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan langsung dipimpin Ibu Ketua Umum, tidak ada yang namanya jual beli rekomendasi. Memang ada hal-hal yang terkait dengan gotong royong biaya untuk sukses tim pilkada atau sukses pilkada di masing-masing daerah yang harus dirembuk dengan para calon kandidat yang mencalonkan dengan pimpinan partai di wilayahnya. Saya mendengar itu dan itu menjadi suatu hal yang sering juga didiskusikan di dalam internal partai khususnya di daerah untuk mengajak beberapa partai politik kadang mentargetkan atau memberikan nominal untuk hal yang terkait dengan sisi keuangan yang harus juga dirasionalisasikan. Maksud saya begini, bahwa pada saat mesin partai ini bekerja untuk memenangkan kandidat, itu ada kos organisasi, ada kos yang namanya terkait dengan biaya kampanye atau biaya sosialisasi atau biaya yang terkait dengan saksi, itu biasanya bisa didukung bareng. Tapi untuk hal yang terkait untuk mendapatkan rekomendasi seorang kandidat harus mengeluarkan uang yang tidak disertai berbagai perhitungan-perhitungan sebagai proses prasyarat untuk mencalonkan, baik itu proses kampanye maupun proses penghitungan suara pada saat kandidat harus mempunyai saksi-saksi yang harus dibiayai, itu tidak ada. Hanya yang terkait dengan operation cost untuk operasional selama pemilihan berlangsung. Saya kira itu. Saya menyambung terkait dengan tadi calon tunggal. Calon tunggal tidak bisa ya dibenarkan kalau itu tadi saya katakan bahwa itu akibat dari engineering politik, akibat dari rekayasa untuk menjadikan seseorang bersaing tanpa lawan, dan ada kecenderungan di sini biasanya di backup oleh kepentingan-kepentingan kapital atau kepentingan pemodal yang cenderung arahnya kemenangan itu tidak diorientasikan pada kepentingan publik tapi lebih pada kepentingan privat atau kepentingan modal. Kami di PDI Perjuangan setiap melakukan kaderisasi itu memprioritaskan kader-kader yang memang dipersiapkan untuk mengurus partai, kemudian kader-kader yang dipersiapkan untuk mengurus atau ditugaskan di fungsi legislatif, atau kader-kader yang memang mempunyai kompetensi teknokratik dipersiapkan di dalam persiapan sebagai calon kepala daerah. Dan kami melihat bahwa sangat bangga banyak kader-kader kita saat ini, bahkan kita mengusung sendiri bersaing dengan lawan-lawan atau partai-partai lain yang mengkeroyok kami, sebagai bukti bahwa fungsi partai sebagai rekrutmen pemimpin itu bisa kita buktikan. Tapi sekali lagi, apakah calon tunggal ini merupakan produk sistem atau ekses, itu memang harus kita cermati betul. Kalau itu produk sistem, memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kenapa calon tunggal muncul? Karena memang faktor popularitas dan faktor kompetensi dari seorang tokoh yang tidak bisa disaingkan atau dipersandingkan dalam kontestasi. Tapi yang memang harus kita hindari, nanti Bang Ray bisa menganalisis ini apakah ekses atau produk sistem harus kita atasi dalam undang-undang pilkada untuk periode ke depan, harus seperti apa supaya rekayasa political engineering calon tunggal ini bisa tidak terjadi. Saya kira itu.